Suka peyek untuk lauk atau hanya sekedar buat ngemil? Kami punya rekomendasi nih, peyek Maenanda. Ya, selain tekstur yang renyah, peyek Maenanda juga memiliki rasa yang gurih loh. Atau doyan yang manis-manis? Peyek Maenanda juga punya jajanan kembang goyang yang rasanya nggak kalah istimewa. Dan kalian bisa pesan di nomor yang tertera di bawah ini. Ketemu lagi di podcast UMKM, Usaha Mandiri, Kobar Mandiri. Aku kali ini lagi bersama Ibu Fitrima dari peyek Maenanda. Halo Ibu. Halo Mbak Osin. Oke, kenapa memilih usaha peyek Ibu? Karena yang pertama peyek itu kan modalnya sedikit murah. Yang kedua, peyek itu bisa diaplikasikan ke toppingnya macam-macam. Ada berapa varian ya Ibu ya? Ada beberapa varian. Bisa dijelaskan Ibu, ini ada banyak varian ya saya lihat ya. Sebetulnya ada 7 yang saya daftarkan ke PERT. Ada peyek kacang, peyek udang, kacang tolo, kacang hijau, peyek cabai, peyek teri, sama yang satu lagi peyek bayin. Peyek bayin. Ada 7 yang saya daftarkan di PERT. Dan untuk pengelolaan usaha ini sendiri, Ibu kelola sendiri atau bisnis bersama keluarga? Ini sementara karena masih usaha kecil ya Mbak ya, jadi saya handle sendiri. Kalau ada event-event atau pas menjelang lebaran itu saya panggil tambahan tenaga produksi. Biar juga ikut ekspor keluar kota, kan butuh tenaga juga di rumah, jadi saya panggil untuk bagian yang making, bagian nimbang. Berarti produksinya lebih banyak ya Ibu ya di saat-saat tertentu ya, di saat momen tertentu ya? Iya. Oke, dan untuk ketahanannya sendiri nih Ibu, kira-kira ini bertahan berapa lama? Karena memang konsepnya saya itu kan langsung jual habis biasa, jadi pernah saya coba itu sampai seminggu itu masih renyah, cuma biasanya nggak sampai seminggu udah habis jualannya. Stoknya nggak pernah banyak sih Mbak. Jadi biar fresh terus. Orang pesan saya bikin, kalau event juga baru bikin setelah H-2 baru saya bikin. Oke. Boleh tahu nggak Ibu, ini berdirinya sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Itu sekitar tahun 2021. Pas COVID? Setelah saya sakit, waktu itu saya sakit. Jadi saya pernah hipokalemia itu kan lumpuh. Jadi semua aset saya juga saya jual, tidak punya apa-apa. Jadi saya pikir usaha yang bisa saya kerjakan minim modal dan bisa untuk mempertahankan saya untuk memberi kebutuhan anak-anak saya. Jadi itu kayak itu yang saya pikir itu bisa untuk saya kembangkan. Dan alhamdulillah dari 2021 sampai sekarang alhamdulillah ya. Dan ada nggak sih Bu tantangan terbesar Ibu dalam mengelola dan mengembangkan usaha Ibu? Kalau yang sekarang ini saya lihat karena masih makin maju ya Mbak ya, UMKM kan makin maju, tapi di Kobar ini terbatas untuk pemesanan kemasan. Dulu waktu pertama kali saya pakai yang sealer itu plastiknya tebal dan harus order ke Jawa. Itu kan modalnya juga besar Mbak. Nah, jadi di sini nggak ada ketersediaannya nggak ada. Nah, karena ini saya terus event itu kan nggak berhenti kan, ada event ini minggu ini ke sini. Jadi saya yang ada di sekitar Kobar aja, jadi saya pakainya kemasan yang plastik biasa ini. Cuma ya agak tebal daripada plastik yang umum itu. Dan ini Ibu untuk mengembangkan usaha Ibu punya store sendiri atau Ibu jual online atau bagaimana Ibu cara pemasarannya bagaimana? Ini saya jual online dan kalau ada event saya pasti ikut event. Gimana antara itu? Yang di Kota Waringin Barat itu kalau ada event-event yang di Taman Kota, di Bumai, terus kalau ada pasar malam, kayak insistan gitu.
Terus keluar kota saya sering ngisi juga di Sukamara, Lamando, Seruyan, pernah ke Palangkaraya juga ikut Betang Expo waktu itu, dan di sekitar ini. Oke, berarti selalu ikut event-event ya Ibu ya? Iya. Kalau misalkan untuk store? Belum ada. Belum ada store. Tapi misalkan untuk dititip ke warung-warung atau dititip ke toko, ada juga? Pernah saya coba tapi nggak, Mbak, kurang jalan. Jadi karena keterbatasan modal, tak pikir daripada mubazir kan lebih baik saya kerjakan apa yang sudah jalan. Event itu saya kerjakan di event-event itu. Kalau ditaruh di toko itu kan belum tentu laku dan modalnya kan ketahan di situ. Berarti ini selalu ikut event-event dan pemasarannya selain di event jual online ya Ibu? Jual online ya. Di mana aja itu Bu kalau boleh tahu? Selain WA? Biasanya ya dari mulut ke mulut, Mbak, teman-teman itu yang sering meromosikan. Oke. Teman-teman yang di sawit, ada beberapa channel yang ada di sawit tuh dia pesan yang toplesan ini yang kesukaan orang-orang, Mbak, yang ini. Dan yang saya tahu Ibu juga ikut komunitas UMKM ya Ibu ya. Ya, salah satunya TDA ya Bu ya. Dan apalagi Instagram, Facebook? Instagram ada, Facebook nggak ada. Padahal kan biasanya kalau Facebook itu para emak-emak tuh Bu. Nggak ada ya kalau Facebook malah. Dan ini Ibu, aku penasaran, pernah nggak pesanan paling banyak itu dari mana aja dan siapa aja pesanan peyeknya? Kalau pesanan yang biasa-biasa saja tuh kan kadang dari Bangkalteng. Ada juga pernah dapat job Bangkalteng itu bikin souvenir untuk yang tamu VIP itu, yang Jamburi UMKM. Terus yang paling banyak itu waktu weddingnya Mbak Monica itu. Monica Rashid. Ya, Mbak Monica Rashid, saya dapat pesanan 330 bungkus bebek bayam untuk tamu-tamu yang nonton konser acara pernikahannya Mbak Monica itu. Wah, Itu yang luar biasa. Saya nggak pernah nyangka kayak saya bisa didengar oleh keluarga besar Pak Rashid. luar biasa ya Ibu ya. Oke Ibu, ini pernah nggak dagangannya mengalami nggak laku contohnya? Dan kalau nggak laku itu dikemanain produknya? Alhamdulillah Mbak ya, selama event di beberapa kota se-Kalimantan Tengah, kalau nggak laku sama sekali nggak pernah. Cuma pernah ada sebagian besar yang lumayan banyak belum terjual, itu saya bagikan teman-teman. Karena menurut saya, prinsip saya nih sampai sekarang Mbak ya, kalau kita mikirnya untung rugi aja, mungkin hidup kita ya gini-gini aja. Tapi kalau kita mikirnya kalau jadi berkah dan untuk promosi, itu jadi yang buat peyek ini sampai kemana-mana. Oke. Teman saya makan, kemudian kalau cocok dia order, dia sampaikan ke orang, jadi promosi. Jadi barang itu nggak mubazir, kemakan orang dan bisa jadi berkah buat orang lain. Betul. Nggak terbuang. Oke, selain dibagikan kan itu juga sebagai modal untuk promosi secara langsung ya Ibu ya. Betul. Ya, jadi orang tahu itu produknya Ibu. Oke, dan yang terakhir Ibu, aku mau tanya, apa harapan Ibu ke depannya? Ya, semoga ada ketersediaan plastik dan sebagainya, kemasan yang bisa untuk produksi Mbak. Karena kan harus ke Jawa, daripada kan harus ke Jawa. Itu satu. Itu kedua, saya pernah sampaikan ke beberapa toko UMKM dan belum terlaksana, itu swalayan UMKM. Jadi teman-teman yang produsen UMKM yang giat ini supaya semangat bisa menyalurkan hasil produksinya itu ditampung di swalayan UMKM, tapi belum terlaksana. Swalayan UMKM keren sekali itu, di samping sudah ada swalayan UMKM. Sudah menampung semua produk-produk teman-teman UMKM. PR Orang kalau datang ke Pangkalambun ke kita, ke swalayan cari itu, cari ini, cari itu, semua produk ada di situ. Semoga pemerintah Kobar bisa melihat podcast ini ya. Oke. Kalau nggak kita ajukan proposal sendiri. Oke. Dan sekarang kita masuk di segmen Icip-icip. Oke, ini kita review ya Ibu.
Nanti kita kasih ratingnya dari 1 sampai 10. Keripik bayam. Oke, ini keripik bayam ya Ibu. Bayam. Ini keripik bayam guys. Ini masih segel. Kita buka dulu. Kalau dijual Ibu langsung sama ininya? Ya, Sama tempatnya begini? Oh gitu. Ketoples itu Mbak. Boleh dicoba ya Ibu ya. Wah. Ini keripik bayam Bu. Ini keripik bayam. Coba ya Bu ya. Sabar. Sekali lagi ya Bu. Habis Mbak. Itu tuh salah satu bahannya, bumbunya itu ada ini ya, Tumbar. ketumbarnya Ya. kerasa ya. Tumbar, bawang, kemiri. Gurih banget. Ini hampir nggak ada minyaknya loh. Ini cara mengeringkan minyaknya gimana Bu? Itu kan memang nggak ada, kayak spinnernya nggak ada Mbak. Karena kami punya grup keripik se-Indonesia itu pernah berbagi sharing itu kalau masuk spinner remuk dia. Jadi saya punya trik sendiri, saya bagikan ke grup saya. Itu habis saya bikin 2 hari baru saya packing. Minyaknya turun sendiri di toples yang besar ini. Berarti ada trik Jadi 2 hari, rahasia. ya 2 hari baru saya packing. Oke. Yang kelihatan nggak ada minyaknya Mbak. Tidak, hampir nggak ada minyak ini guys. Tuh. Hampir nggak ada minyak yang nempel. Kering, bawah super semua. kering malahan. Di bawah semua. Kalau masuk spinner, Mbak, dia remuk. Hancur ya Bu Beda ya? kalau keripik-keripik buah kayak keripik pisang segala macam itu kan nggak remuk. Kalau ini kan Mbak tipis. Orang Jawa bilang apa, ringkeh. Oh, jadi Ibu ini punya trik rahasia dalam mengeringkan minyaknya supaya tetap kering dan gurih. Ini ada kayak kacang polong Mbak, kacang hijau. Pakai soto, nasi putih pun tetap enak. Sambal, kayak sambal. Oke. Mau nyicipin? Sekarang cobain dulu. Cobain dulu. Bawa. Iya, oke. Kacang hijau, kacang polong. Nah ini yang Kayaknya Ini yang ini anu. sudah. Ini kan sama kayak peye ya ini ya. ya Boleh minta yang Ya, ini ini Bu ya. kembang goyang ini, Manis, Mbak. manis ya? manis gurih, kembang goyang Mbak. Kalau payah ini kan udah biasa ya Mbak. Ini kembang goyang. Iya. Kalau ini kembang desa. Nah, Bercanda. Halo. Oke, kita buka ya. Wah, ini banyak kali. Startlusnya banyak ya. Oke. Kita buka dulu. kembang goyang wijen Mbak. Kembang goyang Wijen. wijen. Jadi ada wijennya. Mana wijennya, kita lihat dulu. Oke, ini ada wijennya guys. Ini kembang goyang wijen. Boleh coba ya Bu. Bismillah. Enak. Kalau ini produk terakhir Mbak. Maksudnya daripada yang lain kan duluan, ini yang baru-baru setahunan. Karena aku mikirnya kan banyak makanan tradisional nih, tapi kembang goyang ini kan di mana-mana ada. Kenapa nggak kita pertahankan? Ini kan jajanan tradisional. Ya. Dan rasanya
pasnya manis Ibu. Dia nggak bikin enak. Biasanya kan kalau terlalu manis kan cepat enak ya. Ini Manis, enak gurih. banget, manis, gurih. Santannya banyak gitu ya. Oh, kalau kembang goyang tetap pakai santan Pakai ya? santan. Kalau kembang goyang bertahannya berapa lama Ibu? Kembang goyang nggak sampai seminggu, udah habis. Nggak pernah lama-lama sih Mbak, seperti saya. Dia habis. Selalu fresh terus berarti ya Bu ya? Iya. Oke, udah dicobain, dan dari podcast UMKM, ntar habisin dulu. Oke, dari kami podcast UMKM ngasih rating ini 9,5/10. Enak banget. Enak. Terima kasih Mbak. Lancar usahanya Ibu. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Terima kasih Mbak Esi yang sudah mengundang kayak Mbak Ananda. Sama-sama Ibu. Bersama, sukses bersama. Betul. Oke, sekian obrolan bersama Ibu Fitrima dari PMA Enanda. Sampai jumpa di podcast UMKM selanjutnya bersama tamu-tamu inspiratif lainnya. Terima kasih.